perilaku kita adalah riba, cara berpikir kita adalah riba. Ya, jadi riba itu sudah ada di dalam nadi darah kita. Itu sedemikian rupa kita tidak lagi bisa membedakan mana riba mana bukan. Jadi Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang makan riba ini tidak bisa berdiri lurus tegak. Karena sakit jiwa. Nah, sakit jiwanya ini kenapa? Karena kerasukan setan. Gitu ya. Jadi riba adalah penyakit jiwa. Dan karena riba menjadi satu sistem, maka semua kita berpenyakit jiwa yang sama. Nah, kenapa riba itu menimbulkan sakit jiwa? Karena riba ini membuat kita semua bisa memiliki apa saja. Ya. Ketika riba tidak merajalela, ada orang-orang yang bisa punya rumah, ada yang tidak. Ada yang bisa punya sawah, ada yang tidak. Ada yang bisa punya motor, ada yang tidak. Itu tidak ada riba. Dan kehidupannya begitu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada yang bodoh. Itu adalah rububiyah dari Allah SWT. Fitrah kehidupan begitu. Nah, sistem riba membuat Anda pengen punya apa saja bisa. Apa saja yang ingin punya bisa. Pengen punya mobil bisa. Akan ada yang memberi utang. Pengen punya helikopter pun bisa. Ya kan? Tinggal sanggup gak memberikan syarat-syarat untuk yang memberi utang. Bahkan naik haji, umroh, yang syarat pertamanya adalah mastatoktu, kemampuan kamu dalam berhaji. Bisa dibikin semua orang mampu berhaji, karena ada yang namanya kredit haji, gitu. Dan yang namanya kredit hari ini kredit berbunga, semuanya adalah riba. Nah, tetapi kemudahan mendapatkan segala sesuatu itu harus Anda bayar berupa tagihan dari hari demi hari demi hari demi hari, gitu. Nah, jadi Anda peroleh sesuatu hari ini, tapi harus dibayar dengan cara ditunda, dan harusnya bayarnya 10 menjadi 20. Nah, itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan rasa ketakutan bahwa nanti nggak bisa menyekolahkan anak, nanti nggak bisa bayar rumah sakit, nanti nggak bisa membeli rumah, nanti nggak bisa punya mobil, ya. Dan karena itu orang makin terlibat dengan hutang kedua belum lunas, sudah hutang yang ketiga belum lunas, hutang yang keempat, begitu seterusnya. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Dan itu perilaku yang bukan saja kemudian menjadi perilaku kita sebagai individu, tapi perilaku keseluruhan kita sebagai masyarakat, sebagai sebuah bangsa yang namanya sebuah negara, sepenuhnya riba. Ya, setiap kali ada satu kelompok manusia yang kemudian menyatakan kami hari ini mau berkumpul mendirikan yang namanya sebuah negara bangsa, syarat pertamanya adalah Anda harus menyatakan diri bahwa Anda adalah operator dan sistem riba itu sendiri. Ya, jadi ketika Republik Indonesia ini didirikan, kan tidak diterima oleh Hindia Belanda, ya kan? Tahun 46, tahun 45 menyatakan merdeka, tahun 46 membuat bank sentral namanya BNI 46, tidak diakui oleh Hindia Belanda. Gitu, pada waktu itu di Hindia Belanda ini ada satu bank swasta namanya The Jeffers Bank. Ya, jadi ketika tahun 46 keluar satu undang-undang yang menyatakan bahwa Republik ini punya bank sentral namanya BNI 46, dan menyatakan bahwa uang The Jeffers Bank dan uang Jepang yang penjajah terakhir tidak berlaku. Tapi The Jeffers Bank kalau Anda lihat sampai tahun 48-49 masih beredar tuh uang rupiah The Jeffers Bank, yang kemudian kita dipaksa, ya kan, kalau kamu mau saya akui kemerdekaannya, kita berunding. Maka berundinglah melalui apa yang disebut sebagai konferensi Meja Bundar.
Nah, di dalam konferensi meja bundar itu salah satu yang kemudian disepakati adalah bahwa BNI 46 harus dihentikan. Uang Republik Indonesia harus dihentikan, dan The Jacobs Bank dikembalikan sebagai bank sentral. Ya kan? Gitu. Jadi artinya apa? Artinya Republik ini merdeka ya cuma 3 tahun. Gitu. Mulai tahun 48 kembali menjadi bagian dari The Jacobs Bank yang kemudian berubah menjadi Bank Indonesia. Nah, tapi itu adalah fakta politiknya. Yang saya mau katakan adalah bahwa setiap sebuah negara berdiri maka dia harus membuat satu konstitusi yang di dalamnya isinya adalah bahwa Anda harus punya bank sentral, dan kemudian dengan uang kertasnya dan berhutang kepada bank itu untuk membiayai negara tersebut. Ya, nah, jadi ketika ceknya mau merdeka, memisahkan diri dari Uni Soviet, mereka pada mulanya ingin mendirikan negara Islam, tapi para bangkit nggak bisa. Anda kan harus membawa warisan hutang dari Uni Soviet yang menjadi bagian dari ceknya, gitu. Dan karena itu harus mengikuti maunya para bangkit, membuat konstitusi yang sama, di dalamnya harus ada bank sentral, uang kertas, dan hutang. Begitu juga ketika Bosnia mau memerdekakan diri, ya. Bosnia adalah negeri Muslim di Eropa, satu-satunya negeri Muslim di Eropa itu Bosnia. Nah, waktu mereka mau menyatakan diri sebagai negara Muslim juga nggak bisa, dia mesti bikin konstitusi dengan ini yang sama, gitu ya. Nah, jadi sistem kita hidup itu sendiri adalah riba. Begitu Anda menjadi warga negara sebuah negara, maka Anda itu adalah riba, gitu. Nah, jadi pertanyaannya kan, jadi bagaimana kalau begitu? Apakah kemudian riba menjadi halal? Ya, jadi ketika semua orang menjalankan riba, tidak bermakna bahwa riba menjadi halal. Riba tetap haram, gitu. Nah, jadi kita mesti memahami bahwa riba di zaman modern ini bukan lagi perilaku menyimpang, melainkan sebuah sistem, gitu. Nah, apakah kita kemudian harus menerima dan berarti bahwa riba ini halal? Tidak, justru karena ini adalah haram, maka kita harus membebaskan diri, kita harus berlepas diri dari sistem yang haram itu, yaitu dengan cara menghadirkan yang halal, gitu. Nah, yang halal apa dong kalau begitu? Antitesa dari riba apa? Allah SWT mengatakan wa halalul bai' wa harrama riba. Jadi obat bagi riba, antitesa dari riba bukan anti riba, bukan kita disuruh melawan riba, tapi jalankan perdagangan, gitu. Nah, karena itu kita mesti memahami perdagangan itu apa, ya kan? Nah, jadi definisi Islam itu sendiri bisa kita sebutkan bahwa Islam itu adalah pemerintahan tanpa negara dan perdagangan tanpa riba, gitu. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan lagi perdagangan. Hari ini tidak ada perdagangan tadi karena kita tidak lagi bisa membedakan mana dagang mana riba. Bahkan kita mengatakan innamal bai'u mithlu riba, dagang sama riba sama saja. Ya, jadi yang sekarang kita pikir itu jual mobil, jual rumah, jual mesin cuci, jual kulkas, itu bukan jual beli, riba semua, gitu. Ya, kalau jual beli itu satu syaratnya mesti tunai. Yang kedua, tunai itu berarti tidak ada penundaan. Dan yang kedua adalah bahwa jual beli itu tamliku ain maliyatin. Kita memiliki ain, harta, maliyatin, dengan harta yang lain. Jadi perdagangan adalah harta yang ditukar dengan harta. Ya, jadi kalau Anda menjual ayam harus ditukar dengan harta yang lain senilai ayam itu. 3 kilo jagung mungkin, ya, 1 helai baju mungkin, harta apa saja yang nilainya setara. Nah, hari ini semua jenis harta tidak lagi diukur, ditakar, apalagi ditukar dengan harta yang lain. Melainkan kita disodori pengganti harta, simbol harta, yaitu uang kertas. Yang hari ini pun uang kertas sudah semakin tidak ada, diganti dengan pulsa elektrik, ya kan?
kita lebih banyak bertransaksi menggunakan handphone hari ini daripada dengan uang kertas bahkan gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini bukan tamliku ain maliyatin. Yang kita lakukan ini adalah riba, memperjualbelikan sesuatu dengan sesuatu yang tidak ada. Ya kan itu sederhana dalam fikih jual beli, bahwa kalau Anda berjual beli, dua-duanya mesti hadir, barangnya hadir, uangnya hadir, baru bisa ijab kabul. Nah ini yang satu hadir, yang satu tidak hadir, atau mah dua-duanya tidak hadir, ya gitu. Nah jadi itu karena kita menjalankan riba, perdagangan mati. Nah obat riba yang lain apa? Obat riba yang lain adalah sedekah. Allah SWT mengatakan, aku suburkan sedekah dan aku musnahkan riba. Yang hakwahu riba wa yurbi shadaqah. Ya. Jadi aku musnahkan riba dan aku tumbuhkan. Jadi ini kan sama katanya, riba dan yurbi. Nah, riba ini adalah pertumbuhan yang haram, yurbi ada pertumbuhan yang halal, di antaranya melalui sedekah. Nah, jadi karena riba merajalela, perdagangan mati, dan karena riba merajalela, sedekah juga mati hari ini. Ya, ketika riba belum merajalela dulu, tetua-tetua kita, kakek dan mungkin sebelumnya, itu kalau cuma nyumbang tanah 1 hektar, 2 hektar, itu biasa. Ya, sedekah 5 ekor kerbau, itu biasa. Hari ini karena riba merajalela, 1 meter tanah harganya 10 juta. Mikir dia mau sedekah, ya kan? Gitu, antara lain. Dan juga karena tadi riba itu menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, ya orang saya gimana mau sedekah, nanti buat beli baju anak saya bagaimana, buat sekolah anak saya bagaimana, dan seterusnya gitu. Nah karena itu ini menjadi penting bagi kita untuk mengobati riba ini dengan cara menegakkan kembali rukun jual beli, dan yang kedua adalah rukun sedekah. Nah ada satu rukun sedekah yang sangat penting, mendasar, dan wajib kita restorasi karena sekarang mati, yaitu zakat. Dimana zakat itu yang pertama adalah wajib, khud perintahnya, zakat itu harus ditarik. Dan yang kedua, zakat itu adalah atas harta, dan karena itu juga harus dibayar dengan harta. Ya, yaitu yang dalam fikihnya sebagai ain, bukan dain. Kalau dain itu adalah kwitansi, nota hutang. Nah itulah pentingnya kemudian kita sampai kepada kenapa harus menggunakan dinar emas, dinar perak, dan fulus, yaitu untuk menegakkan rukun perdagangan tadi supaya kita bisa berjual beli dengan halal, dan menegakkan rukun zakat supaya kita bisa membayar zakat dengan halal gitu. Nah dengan demikian maka ketika nanti perdagangan sudah kembali, zakat sudah kembali, riba dengan sendirinya akan terisolir gitu. Jadi Allah SWT menyatakan, hadirkanlah yang hak supaya yang batil musnah gitu ya. Nah, jadi tugas kita adalah menghadirkan yang hak, bukan memerangi yang batil. Yang batil itu nggak perlu diperangi, yang musnah sendiri sepanjang kita hadirkan yang hak. Nah hari ini kenapa kebatilan merajalela? Karena kita tidak menghadirkan yang hak. Kita mengintertain kebatilan ini, kita menyubur-nyuburkan kebatilan ini gitu. Kita semua melibatkan diri dalam kebatilan ini gitu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan secara ringkas ya. Yang paling pokoknya adalah kenapa kita harus kembali kepada dinar dan dirham itu adalah karena ini zamannya riba. Penyakit kita hari ini adalah riba, dan karena itu ini yang penting untuk kita atasi hari ini. Jadi Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu hidup di zaman ketika minuman keras itu merajalela, kamu harus tegas dengan urusan minuman keras. Dan ketika kamu hidup di tengah perzinahan, maka kamu harus tegas dan keras dalam hal perselingkuhan, perzinahan. Nah kita hari ini hidup di tengah riba, dan karena itu kita harus keras dan tegas
terhadap riba, gitu. Tapi tidak dengan cara memeranginya dan melawannya, karena yang memerangi riba adalah Allah SWT sendiri. Tugas kita adalah menghadirkan yang hak, begitu. Ya, insya Allah nanti mungkin dalam diskusi bisa lebih detail lagi, tapi itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.